bersungguh-sungguhlah kau mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Yang terakhir adalah tablik. Nah, tablik ini yaitu ikhlas menyampaikan kepada sesama dalam bentuk hikmah, dalam bentuk nikmat dan hikmah, bukan kaji pindah kaji, tetapi adalah hikmah. Artinya apa? Kita dibentuk kealiman kita untuk mendapatkan keulamaan. Jadi kalau kita ulama tapi tidak pernah belajar alim, ini akan terhindar dari apa yang akan diniatkan oleh orang tersebut. Jadi kita bukan menjadi abid. Abid itu apa? Begitu dia tahu, dia amalkan di rumah sendiri. Tiba-tiba dia jadi orang sakti. Nah, ini yang akan tersingkir. Tapi kalau di hatinya tidak tega melihat orang sholat gak bisa nyembah Tuhan, ini baru betul dia. Dengan dia membina orang lain, Allah berikan kemampuan kepada dia. Kenapa? Karena perintah Rasulullah adalah umatin ya umatin. Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Jadi diwajibkan setiap umat Islam belajar menuntut ilmu. Yang kedua adalah sebelum baiat itu kita mendapatkan syarat 4 hakikat bagi rohani. Ya. Apa syarat 4 hakikatnya? Pertama, niat kita itu memang la ilaha illallah. Memang bagaimana caranya mendapatkan ilah Tuhan yang kita sebut dengan Allah. Karena kalau kita tahu namanya tapi kita nggak tahu Tuhannya, bagaimana? Betul nggak? Nah, jadi Asmaul Husna. Nah, ini la ilaha illallah. Yang kedua, la ra'baniyah bil Islam. Tidak ada dihalalkan perantara kebendaan. Ya, baik itu berupa keris, baik itu berupa menyan putih, menyan apalah, kembang-kembang, mandi kembang, segala macam yang bersifat kebendaan dijauhkan. Boleh kesenangan, tetapi tidak boleh keyakinan. Ya, boleh kita senang dengan cincin, boleh kita senang dengan keris, pajang aja biar kita senang. Tapi bukan dimandikan malam Jumat pakai kunyit segala macam, ya. Nah, hindarkan itu. Itulah rabaniyah fil Islam. Islam tidak kenal perantara. Berikut yaitu dikatakan la ikraha min zahara fira. Artinya apa? Amalan ini, setiap amalan yang didapatkan jangan membahayakan dirimu dan orang lain. Nah, ini mentang-mentang bisa ngomong sama usus, orang udah sakit perut semua. Nah, berarti dia sudah menzolim. Nah, itu tidak boleh. Nah, yang terakhir, la haula wala quwata illa billah. Tidak memiliki rasa mampu, melainkan hanya sesuatu daya upaya kita kepada Allah. Jangan kita merasa bisa sebelum bisa merasakan. Nah, begitu ya. Artinya fakir kita di mata Allah, ya. Nanti capek-capek belajar, gimana Buya nggak nyambung-nyambung? Kenapa? Iya, sudah 60 orang pasien sejak saya kenal kaji Bismillah. Ya, kemana ceritanya itu gitu. Jadi kalau berbuat baik itu perbuatan yang sangat diikhlaskan. Berdoa, Allah sangat mencintai doa, tapi Allah tidak suka orang yang hanya bisanya berdoa tapi nggak bisa menyembah. Nah, gitu ya. Paham kira-kira jemaah? Baik, kita mulai. Nanti saya baca astagfirullah, istighfar 3 kali diikutkan. Setelah itu diam. Setiap saya mengarahkan ke Al-Fatihah,
tolong dibaca Al-Fatihah dengan syarat dimulai bismillah. Jangan auzubillah. Auzubillah itu sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah dikhatibkan berarti khatib itu yang berhak baca auzubillah. Tapi kalau kita tidak menjadi seorang khatibnya, jangan, karena ayat Al-Fatihah akan bertambah satu lagi. Ya, nah itu tidak boleh. Baik, insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.